bisa ijazahkan sore ini. Saya belum pernah berikan dimanapun secara langsung. Baru saya infokan. Saya ijazahkan, maka semua akses kehidupannya akan dibuka oleh Allah. Mau rizki, dibuka. Mau solusi, dibuka. Harta, dibuka. Termasuk, pengetahuan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelaku maksiat yang pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah zina, pernah maksiat. Dia pengen taubat, dicintai langsung oleh Allah. Ingat ya, ini rumus Quran. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin diangkat derajatnya tinggi Allah, apapun profesinya, Anda mau jadi birokrat, Anda di militer, Anda di Polri, Anda di pengadilan, Anda di kejaksaan, Anda di kampus, ingin diangkat ke tempat yang tertinggi derajatnya, maka kurikulum Isra Mi'raj yang pertama mengajarkan, ini kurikulumnya. Isra Mi'raj ini bukan sekedar peristiwa penting yang layak diceritakan, tapi ada kurikulum kehidupan di dalamnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya untuk mengangkat status setiap umat Rasulullah SAW ke tempat derajat tertinggi dalam setiap aktivitasnya. Karena itulah peristiwanya disebut Isra dan Mi'raj. Dalam bahasa Arab, Mi'raj itu tempat atau keadaan capaian tertinggi yang bisa diraih. Saking pentingnya peristiwa ini, setidaknya nanti ada 2 surat pokok dalam Al-Quran yang khusus menjelaskan kurikulum ini. Dari mulai kriteria pemilihannya, pemberangkatannya, sampai dengan Mi'rajnya. Di Quran surah ke-17 Al-Isra yang tadi dibacakan, dengan Quran di pembuka surah An-Najm surah ke-53 sampai dengan nanti perjumpaan Nabi SAW dengan malaikat Jibril 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Saking pentingnya Isra Mi'raj ini, transmisi periwayatannya sampai ke Nabi itu diriwayatkan tidak kurang dari 16 sahabat senior. Dari mulai lingkar yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, intelijennya Nabi, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Saking pentingnya peristiwa Isra Mi'raj ini, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Muslim menempatkannya dalam topik yang pertama disebut dengan Kitabul Iman. Subtopik nomor 74, Babul Isra ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salah. Dan tidak kurang 8 hadis pokok dicantumkan oleh Imam Muslim sebagai kurikulum yang bisa kita ikuti demi mencapai ketinggian derajat seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Karena itu peristiwanya pulang bawa hadiah. Satu-satunya peristiwa yang dialami oleh setiap Nabi dan Rasul yang membawa hadiah setelah itu, dan pemberiannya dilakukan di posisi yang paling tinggi adalah peristiwa Isra Mi'raj yang hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba turunkan gambaran kurikulum ini di sore menjelang maghrib ini dengan harapan setelah belajar tentang kurikulum Isra Mi'raj, maka ini tidak hanya menjadi acara seremonial tiap tahun yang diperingati. Datang, duduk, kadang mengantuk, makan, dengar, pulang. Tidak. Ada sesuatu yang harus merubah keadaan kita lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, dan lebih sukses dibandingkan dengan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, dari segi waktu,
terdapat 5 perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang menyebutkan sejak Nabi diangkat jadi Nabi, maka dalam waktu itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang menyebutkan setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan paman Nabi Abu Thalib meninggal, lepas peristiwa itu berlangsunglah Isra dan Mi'raj. Ada yang merinci langsung ke bulannya, yang menyebutkan Rabiul Awal. Ada Syekh Al-Mansur Furi, ini diantara yang rajih, menyebutkan bulan Rajab di tahun ke-11 dari kerasulan atau kenabian Rasulullah SAW. Yang kelima ada yang mengatakan setahun 10 bulan sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada kaidah baik dalam tafsir, sejarah, dan hadis mengatakan bahwa jika tidak dirinci peristiwanya atau waktunya atau bahkan menunjuk kepada orangnya, maka yang diinginkan itu bukan yang dicari dari segi waktunya, tapi yang diinginkan sifat-sifat lain yang harus dipelajari di dalamnya. Contoh kita ambil di Quran, kalau kita mengaji, pernah menemukan kata Firaun? Pernah menemukan kata Firaun? Kata Firaun pertama ditemukan di Al-Baqarah di ayat ke-49 ya. Paling kiri sebelah atas di mushaf ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al. Nah, Firaun itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Jadi kalau dicari-cari namanya siapa, Firaun yang keberapa, itu sampai kiamat kurang 2 hari, tak mudah menemukannya. Karena tujuannya bukan untuk mencari siapa orangnya. Tujuannya untuk memberikan pesan dari kedudukan yang melekat pada seseorang. Karena Firaun itu nama gelar yang melekat pada seseorang yang punya kedudukan. Dari bahasa Mesir waktu itu dikenal dengan Faraoh namanya. Bahasa Arabnya disebut dengan Firaun. Kedudukan yang melekat, posisi tertinggi di Mesir pada waktu itu. Allah ingin memberikan pesan, ada fikih namanya fikih kedudukan. Kalau seorang punya kedudukan, ada potensi-potensi godaan yang didatangkan oleh setan yang memungkinkan dia terjebak untuk menyimpang dari kedudukan itu. Itulah sebabnya ketika diutus Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, maka misi terpentingnya membimbing amir, umara pada saat itu bagaimana menggunakan kedudukan supaya bermaslahat, bermanfaat untuk rakyatnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu diutus oleh Allah bukan untuk menurunkan Firaun, tidak. Tapi diutus untuk memberikan pencerahan pada Firaun sehingga semua kebijakannya bermanfaat, bermaslahat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari situ muncullah sebuah fikih dikenal dengan nama Kitabul Imarah, bab tata kelola tata negara. Berbeda dengan Maryam. Maryam alaihissalam itu disebutkan namanya bintinya bapaknya. Wa Maryam binata Imran. Wa Maryam binata Imran. Karena pesan yang ingin disampaikan memang berlakunya hanya untuk Maryam saja, perempuan lain nggak dapat. Apa itu? Satu-satunya perempuan di muka bumi yang pernah mengandung dan melahirkan, bahasa Qur'annya, tanpa disentuh ke laki-laki manapun. Tanpa disentuh ke laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan, itu cuma Maryam binti Imran. Jadi kalau ada perempuan mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam binti Imran. Begitu cara memahaminya. Jadi kalau disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran, tidak dirinci dalam hadis kapan waktunya, memang yang dicari bukan perbedaan waktunya. Jadi jangan sibuk mendiskusikan, yang benar bukan Rajab, yang benar bulan ini. Yang benar bukan Rabiul Awal, yang benar setahun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah pembahasan kurikulum Isra Mi'rajnya.
Ada apa dalam Isra? Ada apa dalam Mi'raj? Apa yang bisa kita dapatkan dari kedua peristiwa ini? Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan pendekatan dulu hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 163. Kalau ngajinya nggak pakai syarah, ya syarahnya ada yang terkenal syarah Al-Imam An-Nawawi 9 jilid. Kita ambil yang tanpa syarah dulu untuk mudah mengakses. Halaman 77, kitab terbitan Darul Ihya Turaf Al-Arabi. Ya, posisi paling kiri, sebelah atas, hadis nomor 163. Dari 162-nya dari 162, halaman 76-nya Imam Muslim tak pernah ketemu Nabi. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Syaiban bin Zarrah. Syaiban bin Zarrah menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunnani. Thabit al-Bunnani menerima dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nafir bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nafir bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Ushana bin Kinan bin Anwaf bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi ayo. Baik. Masih dari Anas bin Malik, hadis nomor 163 dulu, kita lompat sedikit baru kita balik. Qala kana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddithu. Kata Anas bin Malik, saya menerima info dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya dalam Islam, tidak ada satu informasi pun kecuali semuanya terurut sumbernya sampai ke sumber awal. Ini memberikan kesan namanya sanad. Kesannya adalah kalau ada informasi sampai kepada kita, urutkan, verifikasi sampai ke sumber awalnya. Apalagi kalau berita itu belum tentu berita yang benar. Berita yang benar saja dicari sumbernya. Apalagi yang tak benar. Jadi jangan mudah menerima informasi yang tak benar, dapatkan langsung sebar. Itu tipikal masyarakat sakit kata Al-Quran. Jadi orang sakit kata Al-Quran adalah orang-orang yang sedikit-sedikit broadcast. Sedikit-sedikit update status. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Ada informasi apapun sedikit-sedikit broadcast, sedikit-sedikit broadcast. Gak peduli itu baik atau buruk. Goa mendung. Bikin status, mendung ya. Apakah dengan bikin status mendungnya hilang? Tidak. Makassar banjir ya. Nah itu tipikal masyarakat yang kurang sehat. Awas ya, awas, hati-hati nih. Bagaimana caranya? Saring setiap informasi. Dapatkan dengan cara yang benar. Itu tipikal orang beriman. Karena itu ayat-ayat penerimaan informasi dalam Quran dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mudah bikin hoax. Artinya orang yang pembuat hoax, produsen hoax itu tanda lemah iman. La yasra qaum min qaum. Jangan jadikan media untuk saling mencela. Lisan mencela, media sosial mencela. Pencela itu tandanya kurang iman. Setiap ayat yang dibuka dengan kalimat iman, maka iman itu menentukan kualitas perilaku kita di hadapan Allah. Salat. Itu pertama kalimat salat dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Jadi salat itu standar iman kita. Semangat salatnya, imannya kuat. Subuh jam 4.45, jam 4 sudah bangun, iman kuat. Pas sholatnya 4.45 dipanggil, 4.45 bangun. Iman standar. Tadi saya katakan standar. 4.45 dipanggil, 5.44 bangun. Nah, iman lemah. Standar iman. Sama, iman itu bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar juga. Sholatnya bagus, maksiatnya juga jalan. Imannya bermasalah. Karena itulah hal pertama yang Allah inginkan.
supaya membentuk pribadi yang unggul, tinggi derajatnya, orangnya baik, pekerjaannya sukses, maka perhatikan kurikulum Isra Mi'raj yang pertama. Lengkapi peristiwa pra Isra Mi'raj. Kana Abu Dzar yuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar menyampaikan info dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murija saqfu baiti bi Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Sebelum peristiwa Isra itu, atap rumahku di Mekah ditembus oleh malaikat. Di sini sudah haji, sudah umrah belum? Mudah-mudahan yang belum insya Allah disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, tabung. Ya. Nah, ini saya mau tunjukkan sedikit nih. Supaya nanti kalau ke Mekah, ke Madinah, jangan cuma berangkat, tawaf, sa'i, tahallul, pulang selesai. Sekitaran tempat Mekah Madinah itu banyak tempat-tempat yang menginspirasi. Ini peristiwa Isra Mi'raj, saya tunjukkan tempatnya dari mana Nabi berangkat. Nanti kalau haji, kalau umrah, yang paling gampang tuh ini nih. Ini ada menara Zam-Zam, sini. Lihat yang di atasnya ada jam besar. Saya suka sebut jam gadang Arab gitu ya. Sampingnya ada Hotel Sofwa, sini. Ini ada jalan ke sini. Tarik garis lurus ke sini, ada gate King Abdul Aziz 1. Dari sini keluar belok kanan sini. Nanti di sini akan ditemukan istana besar, satu bukit atasnya istana. Namanya Jabal Qubais. Nanti setelah Nabi selesai Isra dan Mi'raj, maka beliau nanti diminta yang minta Abu Jahal untuk naik ke atas bukit ini mengumumkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukit ini adalah lambang kekuasaan dan kepemimpinan. Karena itulah sekarang kenapa dibikin istana di situ untuk menunjukkan yang pimpin wilayah itu adalah dinasti ini. Anda belok sini, lurus. Nanti di sini ada pos keamanan, ada CCTV satu warna putih ngadep ke sini nih. Ini kursi warna merah satu sini. Ini sampai ke ujung di sini. Ini ada jembatan. Jembatan ini di sini dulu ada tiang lampu tinggi. Ini rumahnya Abu Jahal. Dari sini sampai ke ujung ada 35 kipas angin. Saya sudah hitung. Sudah saya hitung. Ya. Kalau nambah 2 berarti tambahan ya. Ini gate 26, gate Ismail. Ini di sini ada gate Nabi. Babun Nabi. Rumahnya Sayyidah Maimunah. Disinilah peristiwa sebelum keberangkatan Isra itu berlangsung. Jadi kalau ke sini lagi, ini Babus Salam namanya. Sunnahnya kalau baik, selesai renovasi, sunnahnya dari sini. Turun. Karena langsung akan tembus ke tempat sa'i. Ya, di sini nanti ada tempat sa'i Safa. Keluar dari sini langsung kita akan ketemu dengan Hajar Aswad. Dari sini. Tarik garis lurus, rumahnya Nabi di sini. Dilahirkan. Di sini tempat ngambil air Zam-Zam yang menggunakan jirigen. Yang jualan orang Taif. Jirigen kecil 5 real, yang besar 10 real. Ke sini, ini tempat berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Di sini keluar Marwah. Di posisi inilah hadisnya berlangsung, Turija saqfu baiti. Atap rumahku ditembus. Di Makkah, di Mekah. Jadi peristiwa Isra berlangsung dari Mekah. Bukan dari Madinah. Fanazala Jibril alaihi salam, maka keluarlah turunlah Jibril alaihi salam, fafaraja sadri, maka diperintahkan oleh Allah Jibril untuk menembus dadaku. Fa'afraghaha bima'i zamzama, maka dibersihkanlah keadaan diriku dengan air Zam-Zam. Thumma jaa'a bitastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Ini kurikulum yang pertama. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin diangkat derajatnya tinggi Allah, apapun profesinya, Anda mau jadi birokrat, Anda di militer, Anda di Polri, Anda di pengadilan, Anda di kejaksaan, Anda di kampus, ingin diangkat ke tempat yang tertinggi derajatnya, maka kurikulum Isra Mi'raj yang pertama mengajarkan, ini kurikulumnya. 1, fafaraja sadri fa'afraghaha bima'i zamzama. Maka yang pertama dilakukan Jibril alaihi salam,
adalah membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersih hati. Ini dasarnya spiritual question tadi. Jadi orang yang derajatnya tinggi, dia bisa bermanfaat baik di mata Allah, sukses memberikan manfaat pada orang lain, tidak cukup dengan kepintaran dan kedudukan saja. Anda mendapatkan kedudukan tapi hatinya nggak bersih, pasti kedudukannya akan digunakan untuk merusak. Anda punya ilmu tinggi, ilmu bagus, tapi hatinya nggak bersih, maka ilmu itu pun tidak akan pernah bermanfaat dan pasti akan cenderung digunakan untuk merusak. Coba lihat, silakan cek. Yang korupsi itu yang pintar atau yang kurang ilmu? Karena merasa banyak ilmunya, makanya semakin kreatif pencurinya. Kodenya kan makin banyak. Durian akan tiba, ya kan? Padahal isinya apa? Suap menyuap. Kijang 2 masuk, maksudnya 2 miliar. Kalau nggak pintar, nggak mungkin bisa bikin kode-kode. Kalau nggak pintar, nggak mungkin mencurinya makin banyak. Ilmu yang banyak yang tidak diisi dengan hati yang bersih, itu akan cenderung merusak. Karena itulah, siapapun yang ingin menempati dan memiliki posisi tinggi, maka amanah Isra Mi'raj mengajarkan mulai dengan membersihkan hati terlebih dahulu. Marwah itu kan dapatnya kan tinggi kan? Tapi mulainya kan di sofa. Gak ada orang sa'i mulai dari marwah. Mulainya dari sofa. Sofa itu dari kata tasfiyah. Membersihkan yang kotor, memunculkan yang bersih. Maka kalimat yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj diajarkan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj bukan sekedar peringatan, bukan cerita, tapi kurikulum kehidupan. Siapa yang ingin diangkat oleh Allah, bersihkan, sucikan hati dengan cara yang baik. Cek, teorinya dulu ya, nanti kita ke prakteknya di akhir. 2. Thumma ja'a bitastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Bisa ijazahkan sore ini. Saya belum pernah berikan dimanapun secara langsung. Baru saya infokan. Saya ijazahkan doa minum air zam-zam. Tersambung hadisnya ke Sahih Muslim, nomor hadis 163. Kalau sedang ada air zam-zam, Anda mau minum, boleh baca doa ini. Nanti saya jelaskan isinya. Allahumma, boleh ikuti. Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Itu nanti dalilnya nyambung ke Sahih Muslim yang tadi. Karena waktu air zam-zam digunakan malaikat Jibril untuk membersihkan hati Nabi, isinya hikmah dan iman. Ya, teruskan. 2, ini persiapan sebelum berangkat. Thumma ja'a bitastin mumtali'in hikmatan, hikmah. Inilah IQ, intellectual question. Anda mau dapat derajat tertinggi, dosen terhebat, peneliti paling bagus, jabatan tertinggi. Ini dalam Islam itu, kalau ingin punya cita-cita, jangan tanggung. Yang paling tinggi sekalian. Termasuk cita-cita akhirat. Siapa yang mau ke surga, angkat tangan. Masya Allah. Nah, surga itu ada 8 tingkatan. Yang tertingginya namanya surga Firdaus. Nanti ada surga Aden, Jannatun Naim, surga pintu sedekah, pintu sholat, sampai surga yang standar kelas biasa. Namanya jannah saja. Baik, nah kalau Anda mau pilih yang tinggi sekalian. Jangan tanggung-tanggung, targetkan Firdaus. Jelas? Nanti usaha kita untuk mendapatkan itu makin tinggi. Jadi kalau nggak nyampe Firdaus, nyangkutnya jelas, minimal nomor 2. Tapi kalau Anda kasih standar yang rendah-rendah, nggak apa-apa Ustadz. Yang penting masuk surga. Kalau nggak kesampaian, nyangkutnya di mana? Ya? Karena itu, Islam mengajarkan, kalau bikin target yang tinggi sekalian. Anda mahasiswa,
sekolah di UIN Alauddin, sekolah di Unmu, sekolah di macam-macam. Hei, targetkan IPK 4,00. Supaya apa? Semangat belajarnya tinggi karena kejarannya 4. Kalaupun nyangkut 3,9, 3,8, 3,7. Ini IPK target 2,7. Jadi nyangkutnya nggak jelas. Anda di birokrasi jangan tanggung. Di kabupaten target bupati. Nasional naik provinsi gubernur. Naik lagi ke atas presiden. Jangan tanggung. Bisnis jangan tanggung. Dari 3 tingkatan kaya banget, kebangetan kayanya. Yang paling tinggi, paling atas. Dan itu tidak akan pernah dicapai dengan lato-lato. Nah, tak bisa. Ya, gak bisa. Gak bisa. Saya itu sebetulnya masih agak bingung sampai hari ini. Jadi saya pulang dari Amerika ceritanya 2 bulan lalu. Saya nyampe ke rumah. Baru mau nyampe rumah udah apa ya? Tuh. Saya buka ketemu anak saya, masih kecil. Baru 2 tahun kemarin, 25 Februari. Saya tanya, Hedi apa kabar? Buya bertanya-tanya. Kenapa lagi saya bilang nih? Beda rupanya dunianya sekarang ya. Nah, dapat posisi itu, pertama nggak akan dicapai dengan santai. Dengan harapan saja. Dengan diam. Dengan membanggakan orang. Tidak. Tapi yang pertama bisa dicapai itu semua setelah hatinya bersih, mulai tingkatkan hikmah. Apa itu hikmah? Secara singkat, hikmah itu adalah akumulasi pengetahuan tertinggi yang berkesesuaian dengan apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan. Contoh, ini saya tanya nih, teman-teman yang kuliah misalnya di kampus, Anda sebelum ngambil jurusan itu pernah riset nggak? Untuk apa belajar itu? Mau kemana Anda kuliah? Apa yang dibutuhkan di desa Anda? Ini 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan. Anda datang dari kecamatan mana? Rakyat Anda, masyarakatnya butuh apa? Yang diperlukan di situ apa? Anda kan sekolah untuk pulang, Anda belajar tinggi-tinggi, di kampung nggak butuhkan itu. Anda niatkan ilmunya buat apa? Nah, pencarian tertinggi mengumpulkan bekal supaya bermanfaat untuk siapa yang membutuhkannya, itu yang disebut dengan hikmah namanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan capaian tertinggi, contoh, Anda ingin jadi ahli tafsir, mulai pasang target. Sekolahnya di mana? Jurusannya apa? Kampusnya apa? Jangan tanggung. Ketika capaiannya sudah tercapai, riset. Ini yang mau saya ajarkan, ini yang saya akan temukan, ini yang akan saya berikan manfaatnya untuk masyarakat. Itulah hikmah. Jadi orang hebat itu, apapun levelnya, apapun profesinya, kurikulum Isra Mi'raj mengajarkan, tidak mungkin kedudukan tertinggi bisa diraih, kecuali setelah bersih hatinya, dia mengumpulkan semua ilmu yang dia butuhkan untuk menguatkan posisinya. Ini Pak Bupati kalau nggak ada pakar-pakar sekitarannya untuk mendukung program, nggak mungkin tercapai. Beliau bikin pesantren, bikinnya aja. Tapi yang ngajar siapa? Yang nyiapkan kurikulum siapa? Yang bikin bangunannya siapa? Semakin ingin tercapai, semakin lengkap hikmahnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. 3 dengan cepat. Mau hafal 1 hari atau 1 jam? Kalau saya katakan ada peluang hafal Quran 30 juz, 3 tahun dan 30 hari. Pilih mana? 30 hari. 30 hari dan 3 hari. Pilih mana? 3 hari. Semakin cepat semakin bagus ya. Baik. Anda ada peluang kaya dalam 3 tahun, kaya dalam 3 hari. Pilih mana? 3 hari. Baik, lihat baik-baik. Allah telah membuat hukum, ada namanya hukum standar universal, ada namanya hukum percepatan. Ada dalam ilmu, dalam kedudukan, termasuk dalam rizki. Maka saya beri contoh misalnya dalam rizki. Ada yang di sini pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf? Contoh,
Abdurrahman bin Auf itu nanti akan belajar mempraktekkan kurikulum Isra Mi'raj setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, beliau kaya. Kaya, standar nomor 1. Setelah masuk Islam, itu harta yang dikumpulkan bertahun-tahun supaya jadi kaya itu oleh masyarakat sekitarannya yang belum muslim dirampas. Kata mereka, kalau engkau masuk Islam dan ingin ikut Muhammad SAW, hijrah sana ke Yathrib, ke Madinah, kami ambil semua hartamu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Harta dirampas, berangkat dengan pakaian. Jarak 400 km. Jadi sengaja tidak dibunuh, tidak dieksekusi, ingin memberikan pesan kalau masuk Islam, bisa hilang harta, bisa fakir, meninggal tengah jalan, melarat. Maka apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf memilih tetap muslim. Saya tetap berangkat, saya hijrah. Silahkan ambil harta saya. Yang jadi masalah keluarga. Istrinya disampaikan, kalau Anda ingin ikut suami masuk Islam, silahkan berangkat, gak boleh bawa apa-apa, pakaian saja melekat. Tapi kalau mau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, silahkan pilih laki-laki paling ganteng, paling kau sukai di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Sebentar ya. Saya tanya ibu-ibu dulu, Bu. Bu. Ya. Anggap kalau ada suami nggak ikut sore ini. Kalau ibu ditawari, ikut suami, tapi hanya pakaian yang dibawa jarak 400 kilo. Jalan kaki tak ada kendaraan. Belum tentu sampai, di jalan banyak cobaan. Dari kaya jadi fakir. Atau tidak ikut suami, semua harta suami puluhan miliar ibu dapatkan, bisa pilih nikah dengan yang paling ganteng di Goa, difasilitasi. Kira-kira pilih mana? Ikut suami atau tinggal? Saya dengar-dengar tinggal. Ikut suami apa tinggal? Suami, tinggal. Suami ditinggal. Baik. Ternyata istrinya waktu itu memilih tinggal di Mekah. Tidak ikut suami. Tapi yang mau saya katakan, Abdurrahman bin Auf dengan kokoh memilih berangkat hijrah, dan beliau belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Nanti hadiah dari Isra Mi'raj itu baru berdiri, diajarkan dengan sempurna oleh Nabi, bukan hanya caranya plus hikmahnya. Maknanya kenapa? Saya lompat sebentar supaya nanti kita bisa mengerti dengan baik. Diajarkanlah ini oleh Nabi, dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, berangkat kemudian ke Yathrib, yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dahsyatnya Madinah, semua orang disambut sesuai keperluannya. Yang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Yang haus diterima oleh orang yang bawa minuman. Abdurrahman bin Auf pernah kaya, hilang kekayaannya, viral kisahnya sampai ke tempat tujuan, maka disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Nanti peristiwa-peristiwa ini diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Diterima oleh orang paling kaya dikatakan demikian. Perhatikan kalimatnya. Au kama qala, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku, saya dengar Anda pernah menjadi orang kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota ini. Walaupun bagian dari keluargaku, pilih. Aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya. Pak Bupati anggap saya tahu beliau yang paling dicintai dan disayangi. Anggap nggak ada hari ini. Kalau diberi pilihan seperti itu, ingin kaya, ambil setengah harta saya, dan silahkan pilih perempuan paling cantik di kota ini, saya fasilitasi pernikahannya. Diterima atau tidak ditolak sama sekali? Oh, ini cari-cari istrinya nih. Nah, ini baik Bu ya, saya kenal betul, insya Allah ini baik. Lihat baik-baik. Apa jawabannya?
Jazakallah khaira arini ainal aswah. Semoga Allah muliakan dengan penawaran Anda. Simpan harta Anda, simpan tawaran Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tuh, hikmah. Dan ini nanti dapat dalam ilmu sholat. Nanti di akhir saya bahas. Sholat itu dari awal sampai akhir, itu ada maknanya. Bukan cuma gerakan yang hampa makna. Makanya nanti kenapa setelah Isra Mi'raj, perintahnya sholat. Karena semua dalam sholat itu adalah rangkuman perjalanan dari peristiwa Isra Mi'raj. Bersih hati, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang hikmah nanti turun lagi maknanya. Sampai ke ujungnya. Sampai ke ujungnya. Cuma butuh waktu setelah ditunjukkan pasarnya dipakai ilmu hikmah ini. Maka demi Allah, dari mulai penyalur kambing, tahun pertama kumpul modal, tahun kedua jadi juragan kambing, tahun ketiga jadi orang paling kaya yang ada di Madinah. Yang kelak, saking kayanya, kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Kapaknya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Dan nanti prinsip utamanya dari sholat. Ya langsung cepat, langsung cepat. Ini dalam sholat berdiri kan ya? Gini. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayatnya dari peristiwa Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Secara singkat kata Nabi, "Idza qumta ila shalah, asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah." Kalau engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan wudu, menghadap ke kiblat, berdiri tegak. Lihat fokus baik-baik. Kenapa berdiri kakinya tidak terlalu lebar begini? Tidak terlampau rapat begini. Tapi badannya tegak, lebarnya sejajar dengan bahu. Ini bukan tanpa makna, ada hikmahnya. Kan fikih itu bacaan, cara, hikmah, tazkiyah. Yatslu alaihim ayatika, ayat bacaan. Wa yu'allimuhumul kitab, cara, praktek sunnah. Wal hikmah, maknanya apa? Wa yuzakkihim, dampaknya ke jiwa apa? Jadi berdiri tegak ini menunjukkan satu, ketegakan, kesempurnaan, dan keseimbangan. Kalau masih mampu berdiri dengan tegak, jangan gantungkan nasib kita pada orang lain. Tapi kalau sudah tegak, sudah bagus, seimbang. Jangan terlampau lebar, royal, segala dipakai, tak terhitung. Semua diinginkan dipakai, gak sesuai kebutuhan. Coba cek baju. Lu cek di lemarinya. Jangan-jangan ada satu bagian baju yang belum pernah dipakai ibadah. Ada ini pengen, itu pengen. Digunakan? Tidak. Kendaraan cuma dipanasin, matikan. Manasin, matikan. Gak pernah dipakai, itu dihisab. Sudah punya sepeda minta apa? Sudah punya motor minta apa? Sudah punya mobil minta apa? Sepeda belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat, sudah punya kereta. Mobil belum pernah dipakai untuk ta'lim, sudah minta pesawat. Bagaimana hisabnya di hadapan Allah? Itulah tegak hikmah. Nah, kalau ingin percepatan, bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan dalam 2 tahun berlipat-lipat dari apa yang pernah dikerjakan dengan keras selama puluhan tahun sebelumnya? Maka kunci yang ketiga, imanan. Dia membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmatan wa imanan. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya alam siapa? Yang punya ilmu siapa? Allah. Anda menginginkan pengetahuan, Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatkannya? Anda menginginkan sakinah, mawaddah, rahmah di rumah tangga. Yang punya samara Allah. Anda jauh dari Allah, Anda ingin rahmah. Sementara yang punya rahmat Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda jauh dari Allah, minta rahmat. Bagaimana mendapatkannya? Karena itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, maka semua akses kehidupannya akan dibuka oleh Allah. Mau rizki, dibuka. Mau solusi, dibuka. Harta, dibuka. Termasuk, pengetahuan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akumulasi semua ketaatan itu dalam bahasa Quran disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kata iman seringkali disandingkan dengan kata takwa dalam Al-Quran. Coba lihat, kata iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Sebelumnya takwa. Ayat 2-nya,
Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil, siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Amalannya untuk meningkatkan takwa, untuk mendapatkan iman apa? Itulah hasil Isra Mi'raj. Namanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Itu rahasianya kenapa banyak takwa, kemudian iman. Sebentar lagi kita akan puasa. Insya Allah tahun ini tanggal berapa puasa? Tanggal 1. Puasa tanggal 23, batal 22 hari itu. Tanggal 1 Ramadan. Lihat, kita akan puasa. Nah, puasa itu gak jauh juga dari iman dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum, yang berangkat haji sebentar lagi. Itu gak jauh dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lam Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Contoh. Yang ingin pintar, yang masih belajar, yang mau kuliah dan sebagainya. Kalau ingin dibuka oleh Allah kekuatan pengetahuannya, sehingga mendapatkan akses keilmuan langsung oleh Allah dipercepat. Jadi baru dengar, langsung hafal. Baru lihat, langsung tahu. Orang dibacakan berkali-kali, mesti mengulang sekian kali. Orang ini sekali kalimat, oh ini maksudnya ke sini. Ternyata rumusnya takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah, paling bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pembuka pengetahuan untukmu. Makanya semua ulama-ulama hebat itu, sebelum mereka belajar, mereka membangun hubungan baik dengan Allah. Apa yang ditingkatkan? Imannya. Nggak ada ulama yang tidak soleh, nggak ada. Silakan cek. Baik di dalam ilmu agama, pun di dalam ilmu umum. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, pakar di bidang matematika, fisika, kimia, astronomi, semua memulai dengan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka dulu kalau lupa sholat. Imam Al-Bukhari menuliskan Sahih Al-Bukhari, itu 16 tahun. Setiap akan memulai satu hadis, sholat 2 rakaat. Dimulai di Masjidil Haram, berakhir di Masjid An-Nabawi. Iman. Anda punya masalah di rumah tangga, ada persoalan. Bagaimana cepat menyelesaikannya? Takwa. Quran surat 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Takwa. Makanya banyak masalah besar itu selesai dengan sujud sama-sama. Hamparkan sajadah, suami jadi imam, istri makmum di belakang, sujud sama-sama, tumpahkan persoalan yang besar jadi kecil, air mata mengalir, selesai sholat, sirna semua persoalan tuntas. Salaman, doa, selesai. Tapi tidak sedikit masalah-masalah menjadi besar. Karena yang ditampilkan ego saja. Nasab saja. Bahkan sekarang, maaf, alih-alih dicurhatkan di sajadah, sekarang ditumpahkan di dunia media sosial. Kau tidak seperti yang aku kira. Nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Ketika Anda bilang kalimat nggak nyangka, Anda sedang nyangka. Paham? Jadi semua kuncinya takwa. Ilmu tadi takwa. Coba kalau nggak percaya, tingkatkan tahajudnya, dekati Allah, banyakin baca Quran, banyakin sedekah. Itu akan terjadi perubahan. Imam An-Nawawi dulu kalau mau ngaji itu sedekah dulu. Diniatkan supaya tidak melihat aib gurunya. Karena itu semua yang masuk ke kepala beliau yang baik-baik semua. Baik semua. Dan mereka mendapatkan tingkat kelima dari ingatan. Ingatan itu ada 4 jenis. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Cepat ingat, cepat lupa. 2. Lambat ingat, lambat lupa. 3. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sampaikan belum ingat, mau keluar, ingat, keluar, lupa. Ini yang kelima. Tipikal yang kelima yang gak ditemukan. Cepat ingat, sulit lupa.
Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa. Biasanya utang kan ya. Ini mau lupa susah. Ini semua ingat, cepat sekali. Imam Asy-Syafi'i mau talaqti ke Imam Malik. Sebelum berangkat, beliau membaca dulu kitab Al-Muwatta. Itu baru dibaca langsung ingat. Ingat. Dan demi Allah, itu tidak dicukupkan dengan imam tertentu, semua kita berlaku. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya coba ikuti kurikulum ini, dan sampai sekarang terjadi sesuatu yang tidak biasa. Hampir semua yang akan dipelajari begitu mudah untuk dihafalkan. Cepat. Bahkan yang paling menarik, apa yang telah kita pelajari dulu muncul lagi. Muncul. Saya lihat antum nih sekarang. Terbayang misalnya suasana. Yang dulu, yang datang, terbayang di pesantren. Yang nggak kita tahu pun datang lagi. Alfiyah, belajar alfiyah. Kalamuna lafun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jardi wa tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal. Kita fa'alti atat wa ya if'alni wa nunik balana fi'lun yanjali. Sampai ke rumusnya. Mustaqilun. Sampai datang ke syair. Satu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahul muqali fa anta ya sayyidali wa umlali wa kam tayammuni ghazailun uqayqali fataftuhu min wadatin wa fi'li hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwiri awal walad wali lali faqultu la tuwal wili fabayyidul lu'lu ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka kailali tabuli. Itu semua. Kita mau belajar apa aja cepat gitu. Dan itu ini kuncinya. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika diminta belajar oleh Allah menambah pengetahuan, kepada siapa belajarnya? Abdan min ibadina, satu di antara hambaku kata Allah, yang kami berikan milladunna ilma. Milladunna dikenal dengan laduni. Milladunna, orang yang diberkahi ilmu oleh Allah. Percepat. Ladun itu bukan gak belajar, tidur, dapat ilmu. Bukan. Belajar cuma dipercepat oleh Allah. Cepat. Ini satunya. Disilahkan. Mau jadi birokrat hebat? Boleh. Jangan tanggung yang paling tinggi. Bersihkan hati. Supaya semua kebijakannya bagus. Ambil spirit Isra Mi'raj. Dekati Allah, tingkatkan sholat. Kalau jari sudah biasa sholat, biasa tahiyat, insya Allah gak akan pernah maksiat. Bapak bikin proyek gini, ada vendor datang, Pak, kalau Bapak pilih kami berikan bonus 10 miliar. Pak Bupati langsung jawab, jari saya ini, telunjuk saya, telunjuk tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Baik Pak, keluar dia, balik lagi. Pak, double Pak, 50 miliar. Saya istikharah dulu. Fokus. Lihat lagi. Nah ini dia. Satu, bersih hati, hikmah, iman. Teruskan hadisnya. Ke hadis nomor 162. Utitu bil burak. Fa'akhadha biyadeh. Maka didatangkan kepadaku burak. Ingat, ini bukan ingin meriset hewannya. Jadi jangan terjebak, wah bagaimana bentuk hewannya, bagaimana begini. Kemudian Anda bikin kemudian kendaraan buruk misalnya. Bukan itu maksudnya. Buruk gambaran kendaraan yang tidak biasa yang sekali tatap sampai di tujuan. Untuk menunjukkan kuasa Allah beda dengan kuasa makhluk. Intinya adalah, perhatikan baik-baik. Maka tanganku dipegang, naik aku ke buruk itu, maka diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa. Makanya ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Perhatikan baik-baik. Ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa, Palestina. Kalau Anda teman-teman semua riset, pelajari, bukankah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah semua jalur yang pernah baik dilewati ataupun ditugasi oleh hampir semua nabi-nabi yang pernah bertugas di muka bumi. Dan jalur itu pula yang akan dilalui Nabi dalam bertugas. Dan akan diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi sampai membuka dunia. Apa maksudnya?
sebelum Allah mengangkat ke tempat yang tertinggi untuk bertugas, Allah ajarkan Nabi untuk memitigasi, mengenal wilayah yang akan beliau bertugas di dalam. Jadi kalau Pak Bupati ingin sukses menata Goa, bukan hanya dengan kita mendapatkan angka-angka Goa 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan. Petakan semuanya. Kalau perlu datangi satu-satu. Mitigasi. Bahkan nanti Nabi mengatakan dan mempraktekkan langsung tentang teori yang dipakai sekarang. Apa itu? Belusukan. Beliau berangkat. Bahkan mengajak beberapa rekan sahabat yang kelak rekan-rekannya itu akan ditugaskan di tempat yang pernah diutus oleh Nabi. Jadi nggak pernah Nabi bertugas kecuali beliau tahu wilayahnya. Makanya ketika beliau akan menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk memetakan wilayah Yaman, kata Nabi, kamu akan saya tugaskan ke sana. Mitigasi penduduknya. Bagaimana karakternya? Kalau ketemu ahli kitab, nanti engkau berdialog begini, begini, begini. Kalau ketemu masalah, putuskan dengan cara begini. Bagaimana engkau memutuskan persoalan? Dikonfirmasi. Apa hikmahnya? Ternyata setelah kenal wilayah itu dibaca oleh Umar bin Khattab. Saat Nabi meninggal dunia, Abu Bakar naik jadi khalifah, digantikan kemudian oleh Umar, maka Umar menugaskan Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Kenapa? Karena jadi diplomat, jadi dubes di sana, jadi gubernur di sana, sudah tahu wilayah. Ini kalau kita ambil ke fikih diplomasi, jangan tempatkan diplomat kecuali yang tahu wilayahnya. Angkat camat dari daerah yang tahu wilayahnya. Dia tahu karakter masyarakatnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia tahu apa yang harus diolah. Maka yang keempat, setelah ini hikmah dapat, iman kuat, maka pelajari setiap medan yang akan dilalui. Ini anak kampus nih. Maaf, saya sering sebut anak kampus karena saya lihat 85% anak-anak muda. Masih kuliah rata-rata saya lihat. Anda itu kalau ke kampus, tahu nggak petanya kampus? Peta sekolah tahu nggak? Jangan cuma datang ke situ, datang mau belajar, cuma lihat ini kampusnya pulang, lalu datang belajar, duduk kelas, dapat ilmu pulang, dapat ijazah selesai. Tidak. Ya, datang ke kampus, petakan. Anda kuliah fakultas apa? Usuluddin. Di mana kampusnya? Mana masjidnya? Mana perpustakaannya? Berapa jarak dari kelas ke perpustakaan? Berapa jarak dari perpustakaan ke masjid? Berapa kemudian ada ruangan di perpustakaan? Di buku apa saja? Ruang mana saja? Saya pertama berangkat akan ke Libya, ke kuliah dakwah Islamiyah. Dari sini sebelum berangkat, saya kontak kawan saya di sana. Apa saja yang akan dipelajari? Siapa nama dosennya? Bagaimana karakternya? Bagaimana kitabnya? Sebelum berangkat saya sudah pelajari. Nyampe ke sana, di mana kampus saya? Di mana dormitorinya? Apartemennya? Asramanya? Berapa jaraknya ke masjid? Jauh, 300 meter. Waktu sholatnya kapan saja? Di mana perpustakaannya? Jarak masjid ke perpustakaan kurang lebih 200 meter. Ada apa? Ada 4 ruangan. Ini ruangan ulumul Quran, ini hadis, ini kitab bahasa, ini disertasi, ini yang tesis. Apa yang kita butuhkan kita bisa akses dengan cepat. Kita tahu karakter dosennya. Kita tahu ini materinya. Duduk paling depan. Ikuti hadis Nabi. Tanya yang tak paham. Jangan keluar dari kelas sebelum paham. Orang beriman tuh kalau belajar sampai paham. Jadi antara masuk dengan pulang ada perbedaan. Jangan masuk gak paham, keluar gak ngerti. Coba lihat hadis Nabi. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip Al-Imam An-Nawawi nomor hadis yang kedua di Al-Arba'in. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi, shadidu sawadi sa'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, faqala ya Muhammadun, akhbirni 'anil Islam. Paham? Tidak. Kata Umar, lihat tipikalnya insan beriman yang belajar dari sini. Saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Orang sukses itu, orang hebat, yang kehebatannya akan dikenang. Jadi ada hebat saja, maqam, ada kehebatan yang dikenang, diapresiasi, dipuji. Maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah. Wajar naik.
Pantas, memang beliau yang layak. Beliau yang layak jadi pemimpin. Semua mengapresiasi, semua setuju. Tapi ketika ada yang naik, kenapa harus dia ya? Dia kan nggak begitu ya, dia kan nggak benar ya. Kalau cuma naik, makom. Tapi makom yang diapresiasi, makom mahmudah. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Saya kembalikan teman-teman sekalian ke spirit yang kita bahas ini. Kata Umar bin Khattab, ini khatam. Kata Umar bin Khattab, nyari teman saja, walaupun cuma santai, itu dicari yang terbaik, yang baik dan soleh. Kata Umar, bainama nahnu, ya julusun, bainama, baina, pakai mak, ketemu kata kerja, artinya santai. Julusun bukan sekedar duduk, duduk yang mengangkat derajat lebih tinggi. Jadi sahabat itu, kalaupun cuma kumpul-kumpul, duduk-duduk, itu cari tempat yang mengangkat derajat, cari teman yang pintar dan soleh. Karena orang soleh itu kalaupun cuma canda, candanya berkah. Kalaupun cuma santai, santainya ada ilmunya. Coba lihat pelajar sekarang. Kalau nyantai di mana? Kalau duduk di mana? Demi Allah, saya kemarin mendarat, kemudian ngejar-ngejar waktu Jumatan di satu tempat masjid besar di Jakarta. Nangis saya. Dalam hati sedih. Khatib sudah naik, kami datang. Pelajar-pelajar masih duduk-duduk. Ada yang merokok, ada yang duduk. Ada yang cuma nunggu sholat dimulai saja. Di pemahamannya sholat Jumat itu, kalau khatib selesai naik sholat setelah Jumat. Nah, tipikal orang hebat itu bukan begitu. Cari teman yang baik, cari teman yang saleh, cari teman yang benar. Kalau masuk kelas, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil saf depan. Ambil saf depan. Fokus. Tak paham tanya. Dan hebatnya, kenapa saf depan? Riset menunjukkan orang-orang yang ada di depan dengan gelombang suara yang mudah didengar, itu lebih mudah mendengar dengan jelas, memahami, dan bisa menahan gestur tubuhnya untuk bisa fokus. Ini yang di depan mau selfie ini bingung. Di depan saya. Tapi kalau Anda ambil posisi paling belakang, duduk, gak pernah nanya, senderan, kadang ngantuk, selesai pulang, jangan diharap makomah mahmudah. Yang hebat. Ini riset kami sementara waktu dan saya diskusi dengan para ilmuwan juga. Yang hebat, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Karena ternyata Allah anugerahkan kita kemampuan yang sangat luar biasa. Beda dengan tempat lain. Saya keliling-keliling negara lain gak ada yang seperti anugerahnya tempatnya di kita. Ini lisan nih. Lidah kita. Itu mau dipakai belajar bahasa apa saja, mudah. Orang India bahasa Inggris ketahuan. Sebagus-bagusnya orang tahu itu India. Take the money, India. Orang Cina se-Arab-Arabnya itu ketahuan. Pasti Cina. Tapi orang Indonesia, dia mau pakai bahasa apa saja. Di radio nggak kelihatan orangnya, nggak kenal kalau itu orang Indonesia. Ya kaifa hadak? Masya Allah. Dia nggak tahu kalau itu orang Goa. Min aina anda? Ana ashabul kahfi. Saya dari Goa. Ya, ashabul kahfi kan orang Goa ya? Hah? Kahfi kan bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab dari Goa. Ashab, asal, berasal, sumber, daerah, teman. Jadi Anda dari Goa, ashabul kahfi. Dipakai ke bahasa Inggris, Masya Allah. Hey John, where have you been? Nyambung. Dipakai ke bahasa Prancis, bonjour, bonsoir, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Dipakai ke bahasa Tagalog, como está ka? Mabuti. Dibawa ke bahasa Bangladesh, kamu naso baluasi. Nyambung semua. Dipasak ke bahasa Jepang, watashiwa, Indonesia no, adides. Jadi semua apa yang mau dipelajari cepat. Sampai-sampai saya pernah diangkat usia 26 tahun. Di Libya saya diangkat jadi amin khutbah. Boleh memberikan fatwa pengangkat khatib. Kayak ketua MUI lah kalau di sini. Saya kedatangan orang Afrika yang kebingungan karena temannya orang Indonesia. Wallahi Syekh Adi ajaban katanya. Syekh Adi wallahi bingung saya. Saya bilang, Mabika, kenapa kamu datang-datang begitu? Indonesia wallahi khatir. Bahaya nih orang Indonesia. Kenapa saya bilang? Saya mau ujian. Saya menghafal sudah 3 bulan. Teman saya orang Indonesia si Fulan, malam mau ujian, dia pinjam catatan saya.
Besok keluar hasil, saya 7,5, dia 8 katanya. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Tapi itu nggak akan bermanfaat kalau nggak ada ini. Makanya ilmunya se-SKS aja. Begitu ujian selesai, selesai ilmunya. Coba cek anak-anak sekarang. Menghafal untuk ujian, begitu selesai ujian, selesai ilmunya. Karena itu banyak yang nggak bisa dipakai. Karena nggak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Udah tahu minggu tenang, jadi minggu gelisah. Karena dipakai belajar, minjem catatan teman, fotokopi. Waktu belajar nggak dipakai belajar. Bikin status. Itu bukan kurikulum Isra Mi'raj namanya. Perangkat mitigasi. Ini Pak Bub saya berikan bonus nih. Nabi itu sebelum belusukan, dari kecil oleh Allah itu diajarkan untuk menggembala kambing. Makanya hadis Nabi viral. Kata beliau, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Gak pernah ada nabi bertugas di bumi kecuali mereka belajar menggembala kambing dulu. Tapi saya ingin ajarkan filosofinya saja, bukan pulang dari sini cari kambing gitu ya, tidak. Saya penasaran, ingin meriset hadis ini. Saya senang riset. Saya datang ke satu bukit, di situ ada pengelolaan kambing yang terbaru, perkawinan Dolper dengan domba Garut. Jadi gemuk, tapi anaknya banyak. Di Bukit Pacet namanya. Tapi yang buat saya kaget tuh bukan banyak anaknya, gemuk dagingnya, bukan. Yang bikin saya kaget kesesuaian antara sifat kambing dengan hadis Nabi. Oh ini rupanya kenapa calon pemimpin, orang-orang hebat itu mesti belajar dari kambing. Saya datang ingin memberikan makanan, bersuaralah kambing itu. Mbe, mbe. Tapi semakin ada yang belum dapat, rebutan sini, sana belum dapat, makin kencang. Tapi ketika kambing merasakan ketakutan dalam ancaman, berubah hembikannya. Ketika kambing merasakan sakit, berubah hembikannya. Kambing tidak mudah merawatnya, dihalau untuk nyatu, dijaga, disiapkan. Oh ini rupanya hikmahnya. Kenapa pemimpin seperti Pak Adnan mesti belajar dari sifat kambing supaya mengetahui jeritan rakyat dan masyarakat. Kecamatan yang di sini, sembako Pak. Tapi yang kecamatan sana, jalan rusak Pak. Yang di sana, Pak dipalak terus Pak. Itulah sebabnya kenapa mitigasi, kenapa incognito, kenapa ada belusukan. Dan Nabi belusukan gak pernah bawa kamera. Bukan gak boleh, bukan karena eranya gak ada. Kalau ada mungkin dipakai, tapi tujuannya apa? Dokumentasi untuk dipelajari. Foto jalannya, lihat, pelajari. Oh ini, kenapa begini? Berapa lapis nih? Kenapa? Kok cuma 3 lapis? Harusnya kan 7 lapis. Sapi aja makan rumput, kenapa ini manusia makan aspal? Evaluasi. Sapi makan rumput, manusia sekarang makan aspal. Ya, jadi difoto, didokumentasikan, dipelajari, bukan untuk diupdate status. Ini bagus buat dilihat, dievaluasi. Kalau ada yang belum tepat, tunjukkan, Pak, yang kemarin Bapak bikin begini, belum begini. Sehingga sejalan semuanya. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, dipetakan dengan baik, ada ilmunya, ada hikmahnya, dekat dengan Allah, Mi'raj. Naik dia. Maka menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau Nabi nggak ada tandingannya, Nabi Musa menerima di Tur Sina. Nabi Isa menerima dekat pohon tin dan zaitun. Yang lain di bumi semua. Nabi Muhammad karena Rasul tertinggi, Nabi teristimewa, maka tempatnya dibedakan oleh Allah. Undangannya spesial, tempatnya bukan di bumi. Di tempat inda sidratil muntaha. Tempat terbaik. Tapi persoalannya bukan itu. Poinnya adalah, ketika diundang, ternyata redaksinya nggak pakai kata Nabi. Allah tidak mengatakan, Subhanalladzi asra binabiyyihi. Tidak mengatakan birasulihi. Tapi Subhanalladzi asra bi abdi. Coba keluarkan semua kata abdun dalam Quran. Anda akan temukan kata abdun itu ditempatkan oleh Allah untuk mengangkat derajat setiap hamba.
baik yang nabi atau bukan nabi, walaupun levelnya tidak sama. Kenal Nabi Sulaiman? Ayo bilang kenal. Nabi Sulaiman ketika diangkat derajatnya jadi raja dengan kerajaan terbaik yang tak tertandingi, bisa menaklukkan awan, pergi pulang keluar digerakkan oleh angin. Itu ketika diangkat kalimatnya menggunakan kata abdun, bukan nabi. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal abdu. Bukan rasul, bukan nabi. Innahu awwab. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Masya Allah. Di ayat yang ketiga surah 17 itu. Tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diangkat derajatnya menjadi Abul Bashar Ats-Tsani. Bapak manusia yang kedua, karena manusia habis tinggal beliau dan generasinya. Ini yang kemudian meneruskan sampai dengan ke kita. Maka kalimatnya bukan menggunakan kata rasul, bukan nabi, abdun. Innahu kana abdan syakura. Nabi Zakaria ketika akan diangkat menjadi ayah. Yang lama tak punya keturunan. Diangkat terhormat jadi ayah. Kalimatnya bukan menggunakan nabi, rasul, tapi abdun. Quran surah 19 ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kalau dijamakkan abdun menjadi ibad. Dan ibad itu kita masuk di dalamnya. Karena itu hamba-hamba Allah ketika akan diangkat derajat, yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang bisa melangkah pada yang baik, bicaranya bagus, perilakunya baik, maka Allah angkat derajatnya menjadi ibad, tambahkan sifat rahman setelahnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah ingin mengangkat derajat saat Ramadan, Anda berdoa, Anda minta, disebutnya siapa? Ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Ada pelaku maksiat yang pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah zina, pernah maksiat. Dia pengen taubat, dicintai langsung oleh Allah. Ingat ya, ini rumus Quran. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status. Tuliskan di ujungnya. Quran surah kedua ayat 2222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika akan mengangkat derajat itu kalimatnya apa? Ibad. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad SAW, viralkan pada semua hamba. Terjemahan sekarang lebih bagus daripada katakan viralkan. Karena kalau sudah viral, tinggal like, share, and subscribe. Gak usah di komen lagi. Allah yang firman, Anda yang komen. Ya, viralkan pada semua hamba-Ku yang penuh berlumur dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Aku akan mengampuni seluruh dosanya sepanjang dia mau kembali kepada. Inilah ibad. Inilah ibad. Maka terakhir, ini bagian akhirnya, ini prakteknya. Ustaz, kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad sampai ke tingkat tertinggi dan dijaga, apakah saat Allah mengangkat kita, kita akan dijaga? Maka sebelum kita bertanya, Allah sudah menjawabnya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang kalangan tertentu. Allah menginginkan semua hambanya terangkat derajatnya semua. Terserah pilihannya mana. Karena sahabat pun memilih, nggak ada yang pakar di satu bidang, di semua bidang, nggak, satu pilih. Umar jadi apa? Abu Bakar jadi apa? Ali pilih apa? Ada yang pilih kedudukan, pilih harta benda. Jadi amalnya pakai kedudukan. Pak Adnan bikin kebijakan, tanda tangan. Bikin masjid, ini mau ngecat nih. Begitu bagus, orang ibadah senang di sini, ada pahalanya. Yang iuran-iuran tadi itu. Ada pahalanya. Ini sajadah nih, kalau dipakai sujud, ngalir langsung pahalanya. Ada yang pakai apa lagi? Pakai harta. Ada yang pakai apa lagi? Ilmu. Ini yang ngedesain masjid dipakai ilmu. Ikhlas lakukan karena Allah. Setiap orang ibadah dapat bagian transfer pahalanya. Ada yang pakai tenaga. Saya ilmu kurang. Harta nggak cukup, kedudukan nggak punya. Pakai tenaga. Fikihnya dari mana? Hilal. Saya nggak sekaya Utsman. Nggak sepandai Ali. Nggak sekuat Umar bin Khattab. Tapi saya punya suara dengan tenaga saya mencari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal adzan selesai, Nabi komen. Kata Nabi, aku mendengar terumpah langkah kakinya Bilal di taman surga. Bilal langsung like and subscribe kalimat itu. Kalau aku sudah ke surga dengan adzanku ini, maka mengapa aku harus mengejar apa yang telah dikejar oleh Utsman? Maka sampai dari situ beliau konsisten dengan adzannya.
sewafatnya Nabi menjaga risalah itu. Ditawari jadi hakim agung setelah Nabi wafat, beliau menolak karena ingin mempertahankan jaminan surga dari Nabi SAW. Disitulah kemudian kepakaran diuji. Jadi kalau merasa belum pantas di bidangnya, nggak ada kemampuan, jangan dipaksakan. Belajar dulu, baru naik, baru dapatkan. Ini mi'rajnya. Nah, untuk menjaga semuanya itu Allah inginkan, semua harus dapat. Maka diberikanlah oleh-oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang oleh-oleh itu disiapkan untuk mengangkat derajat semua hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanamkan fungsi yang 4. Maka itulah sholat. Apa namanya? Sholat. Ini 4 jalannya, mi'rajnya 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Maka diberikanlah kepada kita kewajiban perintah sholat 5 waktu. Dari 50 jadi 5, setiap satu sholat itu 10 nilainya. Jadi tetap nilainya sama dengan 50. Sholat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hasanah satunya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sekarang sholat 5 waktu ternyata kalau benar dilakukan akan memberikan 5 manfaat dalam kehidupan. Cek sampai dengan detik ini 5 itu sudah dapat atau belum? Kalau belum, berarti ada yang belum sempurna dalam sholat kita. Itu yang kemudian intinya akan kita bahas di kesempatan pada sore hari. Maaf, berapa lama lagi waktunya? Supaya saya bisa petakan. Anda kalau mau sampai malam silakan, saya maghrib selesai. Ya. Ini ke maghrib, 17.43. Berarti masih ada kurang lebih 30 menitan ya. Baik, yang tadi itu muqaddimah, ini intinya. Yang tadi muqaddimah, ini intinya nih. Ya, fokus, lihat sini. 1, catat. Sholat tadi ada berapa waktu? 5. Perhatikan fungsinya yang sesuai dengan hadis tadi. Ini maaf ya, ini bukan ilmu otak-atik nih. Ini sumbernya kitab, hadis, Quran, dan nasab sanadnya nyambung. Pertama, orang yang menunaikan sholat dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, dicontohkan Nabi SAW, maka sholat yang dia kerjakan itu akan berdampak pada kebersihan hatinya. Tuh, 1. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan baik-baik. Kita hafal tengahnya tapi kadang lupa awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan baik-baik. Sumber kotornya hati itu cuma 2. Nggak ada yang ketiga. 1 fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Wujudnya misal kata-kata jorok, pornografi, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi kalau ada orang yang katakannya kotor, jorok, dan sebagainya, itu seharusnya dengan sholat hilang kata-kata itu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, sholat, tapi kata-katanya masih kotor. Kata-katanya jorok. Kalimat-kalimatnya tak pantas. Maka ada yang tidak tepat dengan cara sholatnya. Orang yang sholatnya benar, maka perilakunya tidak akan melambai. Dia akan menjauh dari LGBT. Oh, hati-hati. Jangan juga terjadi sholatnya melambai. Allah. Lesbian, transgender, biseksual, homoseksual, itu bagian dari penyimpangan dari fitrah yang kita harus bantu untuk kembali. Kita bantu, doakan. Jangan banyak dicela dulu, doakan dulu. Nanti bagian bimbingan, membimbing, mensosialisasikan, mendampingi, mengembalikan kepada jalan yang baik. Sehingga risalah kita semuanya indah. Bukan risalah yang penuh dengan celaan. Balikan. 2, mungkar. Mungkar itu sumbernya dari nafsu, perut, dan akal. Kalau tadi syahwat, fahsya. Kalau nafsu perut dan akal namanya mungkar. Diingkari langsung oleh hati. Maaf. Berselisih mungkar. Mencela mungkar. Merampok mungkar. Membunuh mungkar. Korupsi mungkar. Berselisih mungkar.
Makanya orang sholat yang benar itu nggak akan saling melukai. Nggak akan saling memukul. Dia akan saling merangkul, saling mencintai, saling mengayomi. Coba lihat, orang-orang jahiliyah, banyak yang sering memukul. Tapi setelah diajarkan sholat, mereka saling merangkul. Nggak ada yang terpecah belah. Ini saya agak bingung nih, pulang dari Timur Tengah, pulang ke Indonesia. Ini kok bisa terjadi? Sama-sama ngaji Quran, Qurannya sama, nabinya sama, hadis yang dipelajari sama, tapi pulang dari pengajian nggak saling kenal. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa nggak ngaji ke ustadz itu? Bid'ah. Kenapa kita tidak dudukan dan mendiskusikan? Perbedaan itu tidak harus menjadikan kita itu tidak mampu minum teh bersama. Duduk sama-sama. Makanya setiap fikih sholat itu diawali dengan ikhtilaf. Coba lihat dalam sholat. Lihat dalam sholat ya. Demi Allah saya katakan. Dari mulai takbir, itu sudah ada ikhtilaf. Ngangkatnya ada yang sejajar dengan di sini, dada. Ada yang dengan daun telinga. Lalu setelah itu iftitah ada 9 doanya. Al-Fatihah itu bukan cuma satu cara baca. Masuk Maliki Yaumiddin ada 2. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Panjang dan pendek. Ihdinas siratal mustaqim ada 3 cara. Ihdinas siratal mustaqim. Qad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Sampai kemudian gerakan dan bacaan ada ikhtilaf. Kenapa? Di situ ada muncul ikhtilaf. Salah satunya untuk menata kita semua supaya belajar toleransi dalam berkehidupan. Karena boleh jadi nggak semuanya punya pilihan yang sama. Termasuk dalam ibadah. Karena itu orang yang bersih hatinya ketika melihat orang lain beda, benar sholatnya, maka yang dieksplorasi bukan perbedaannya dulu, tapi dicari solusi dan kebaikan-kebaikan. Di Libya itu, ada 2 orang santri hafal Quran 30 juz. Ngaji di syekh yang sama, cuma yang satu riwayat hafaz, yang satu kolun. Yang hafaz itu pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kolun pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Dua-duanya ketemu karena belum belajar riwayat lain, debat. Saya yang benar, kamu salah, saya yang benar. Mereka sepakat tahkim, kembali ke guru kita saja. Maka datanglah kepada syekh utamanya, syekhnya bijak. Kata syekh, anta iqra ya bunai. Ihdinas siratal mustaqim. Hasb. Enta ya bunai. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sad, ini sin. Hasbuk. Kata syekhnya, kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Ezai. Mungkin yang kita duga salah itu ada ilmu lain yang kita harus belajar. Sehingga dengan itu bersih hati kita bisa bertoleransi. Jadi babnya bukan cuma tidak korupsi, tidak berselisih, tidak mencuri, tapi juga bagaimana melihat orang lain dengan ain rahmah. Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Melihat pelaku maksiat itu dengan peluang taubat. Saya kalau melihat orang lain, ini ustadz nih pelaku begini, Masya Allah, ahli taubat. Masya Allah. Yang sedang disenangi oleh Allah. Sehingga semua terasa indah, enak, nyaman. Dan kita jauh dari pertentangan. Kalau menyimpang, luruskan. Tak menyimpang, dudukkan. Boleh jadi nanti dalam sholat ada yang kunut, ada yang tidak. Pelajari yang kunut dalilnya ini. Yang tak kunut dalilnya ini. Sehingga ketika kata Ibnu Saleh Al-Utsaimin, imam besar, mufti di Saudi, sudah meninggal. Tapi fatwanya luar biasa. Madhabnya Hambali tak kunut dalam subuh. Tapi fatwanya, kalau ada imam yang kunut, maka engkau di belakang aminkan. Sama. Jika ada imamnya tak kunut, maka di belakang tak perlu kemudian sujud sahwi. Maka kalau depannya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Tak usah malu. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Yes. Ya. Nah sama dalam bacaan juga begitu. Dari bismillah aja 70 hadis. 70 hadis. Dari 70 ini ada 4 cara. Ada yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau silent, tak usah ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya jahar juga.
Silent itu cukup kita dengar. Yang ketiga tak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat dibaca rakaat pertama Bismillah jahar, rakaat keduanya tak dibaca sama sekali. Itu riwayat dari Abu Hurairah seperti yang Imam As-Sudais pernah praktekkan saat di Istiqlal. Nah kan kalau dalam sholat gak mungkin pilih empat-empatnya. Pasti harus pilih salah satu. Imam Syafi'i seimam-imamnya pilih satu, saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Anda pengen melebihi itu, saya pengen semua sunnahnya sempurna. Ngimamin di Masjid Syekh Yusuf Al-Makassari. Subuh atau maghrib nanti, 4 sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Pilih salah satu. Ketika dipilih itulah menjadi madhab. Madhab itu bukan kelompok. Madhab itu memilih yang cocok dengan kita, tapi dalilnya nyambung ke Nabi. Jadi madhab itu bukan supaya kita mengelompok-kelompok, bukan. Supaya kita bisa memilih yang paling nyaman dan toleran pada orang lain. Dan tak ada hubungan dengan ormas. Saya tugas di Saudi 2010, menerima jemaah haji pertama. Pas Isya, imamnya Syekh Sudes. Istaqimu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar jamaah samping saya pertama kali sebelum takbir, iki imamnya Muhammadiyah ya. Ini imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, itu pertama kali yang kita lakukan adalah apa? Bersih hati. Nah ini nggak mungkin dilakukan kalau nggak jamaah bareng-bareng latihan. Kalau Anda bersih sendiri nggak ada orang lain, nggak bisa diketahui. Bagaimana kebersihan itu? Makanya dipraktekkanlah lewat sholat berjamaah. Yuk praktek. Saya minta cepat, 3 orang maju ke depan. Cepat saja. Waktunya terbatas. Cepat saja maju. Sudah, 1, 2, 3. Cukup, 4. Sudah. Udah nggak apa-apa sih ya, buat imam yang pakai gamis. Kamu sini. Lihat sini. Lihat sini. Kiblatnya ke sana. Oke. Nih. Sebentar dulu. Contoh nih, lihat sini. Imam ada berapa? Imam ada berapa? Makmum? Makmum lebih dari 1 ya. Imam harus 1. Ini imam. Maju. Jadi ingat cerita anak SD. Pulang dia habis belajar sholat, nyampe ke rumah. Dikisah nih. Bapaknya tanya, belajar apa nak tadi? Sholat jamaah Pak. Berapa imamnya? 1 Pak. Oh, berapa makmumnya? Banyak Pak. 2 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. 4 boleh? 4 boleh Pak. Jadi imam berapa? 1. Makmum berapa? 4. Coba tanya ibumu di dapur. Gak usah kita teruskan ya. Balik sini. Imam berapa ini? 1. Udah, mundur dulu. Lihat sini. Lihat sini. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Sini. Imam kalau makmumnya 1, posisi makmum di mana? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pilih, bebas. Udah? Samping kanan. Ada jarak atau rapat atau pas? Sama. Covid udah selesai, bebas. Segitu. Perhatikan. Ini posisi sudah benar. Tapi nanti ada 2 hadis. Yang pertama Abu Daud nomor hadis 1367, posisi sejajar. Sama, tapi ini sebelah kanan. Jelas? Nah ini kalau memang masih butuh dibimbing. Karena itu hadisnya tentang Ibnu Abbas, masih kecil. Karena di belakang ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Khawatir terjadi sesuatu dan perlu dibimbing sejajar. Tapi apa yang terjadi? Bisa juga pada yang kedua, lebih mundur sedikit, tapi kakinya ada jarak setidaknya 1 kepalan. Gini. Dah? Gak usah nengok, yang sholat. Nih. Lihat baik-baik. Imam 1, mesti ada wakil. Bupati, wakil bupati. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dituntaskan bersama, berbagi peran. Karena dikuasai 1 sulit. Maka tariklah ke samping.
Kalau memang perlu diperlihatkan, dicontohkan, samakan, jangan tanggung, jangan jaga jarak, dekatkan, rapat supaya bisa diperdebatkan, didiskusikan, dibikin bersama-sama. Tapi kalau dalam proses birokrasinya, pelaksanaannya, kasih jarak supaya paham mana yang ada di depan, mana yang siap menggantikan. Jelas? Datang satu. Ya, gak usah nengok, sedang sholat. Antum dalam posisi seperti ini datang. Baik, silakan. Nah, tak, perhatikan. Lihat baik-baik ya. Ini kan diberi kode ya. Perhatikan baik-baik. Mundur. Sudah mulai berjamaah nih. Enggak, yang saya terangkan hikmah ini gak mudah ya. Kitabnya nanti saya tunjukkan. Ada nadharat fi ma'ani salat, asrar salat dan sebagainya. Ini sebetulnya tidak ada yang spesifik. Mau nepuk gini, bisa. Nyolek, bisa. Atau mengencangkan takbir, Allahu Akbar. Memberikan kesan ada makmum baru. Kalau belum paham, gak usah nengok. Tepuk. Mundur. Yang ditepuk ini yang nengok ini ya. Ini masuk. Jelas? Kecuali kalau nggak mundur-mundur, maka baru imam memberikan isyarat. Oke, ini udah pas nih. Sebentar. Makmum berikutnya datang. Ya. Ini sudah berjalan. Berarti posisinya apa? Enggak, ini sudah berjalan. Sudah mau sholat. Sedang sholat. Ini tertinggal. Namanya apa? Masbuk. Masbuk. Kenapa masbuk? Kan udah tahu waktunya sholat ini. Orang bisa datang, antum datang belakang. Nggak usah nengok. Jangan diulang ya. Waktu-waktu. Sana. Yuk, kanan kiri. Nah, ini keseimbangan. Perhatikan baik-baik, keseimbangan. Jadi kalau sudah imam di depan, nggak harus semua kanan, tidak bikin keseimbangan. Yang ingin saya katakan begini, perhatikan baik-baik. Ini kita baru dasar sekali. Lihat kakinya. Imam itu kan sebelum sholat, perhatikan, kita praktek nih, masuk teruskan. Sebelum sholat, maka imam berbalik. Tahu kan? Tahu ya? Imam kan sering berbalik ya? Apa yang dilakukan imam? Ini kita mau mulai sholat nih. Silakan berbalik dulu. Apa yang dilakukan? Istau sufufakum. Ternyata bukan sekedar bilang istau. Istau. Sudah tahu. Istau, istaqimu, itu sambil melihat siapa yang sholat. Sebelum merapatkan, lihat dulu. Karena mungkin ada orang transit. Ada orang yang tak kuat berdiri lama. Ada orang yang memang wajahnya sudah kelihatan cool semua tuh. Sehingga imam bisa memetakan surat apa yang dibaca yang sesuai pemahaman dan kemampuan makmum untuk mendengarkan. Sehingga makmum merasa nyaman. Jangan karena baru hafal Quran, mau ngimamin maghrib. Istau, istaqimu. Balik dia ke belakang. Allahu Akbar, begitu waladhdallin. Yasin. Makmum sudah begini ya. Saya 97 masuk pesantren, imamnya itu Ramadan, pas Ramadan, kakak kelas tingkat tinggi kelas 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tenang kita. Yasin. Baru masuk pesantren, baru berdiri, tarawih pertama, imam tingkat tinggi, Yasin. Sudah begini deh. Ya Allah, panjang. Yasin, ternyata rahmat dari Allah. Allahu Akbar. Satu aja tadi dia tuh. Nah ini, lihat. Udah, ini tadi proses. Lihat ke belakang. Mitigasikan makmum. Imam harus melihat siapa yang dipimpin. Kecamatan mana, wilayah mana, dan sebagainya. Perhatikan. Berapa banyak anak yatimnya. Berapa banyak miskinnya. Berapa banyak janda-janda yang tinggalkan suaminya. Bagaimana skema untuk merawat mereka semua? Maka berbalik kemudian siap memulai sholat. Terus baik-baik. Tahan. Imam kalau ruku, boleh nggak makmumnya sujud? Imam kalau sujud, makmumnya ruku, boleh nggak? Berarti makmum ikut siapa? Makmum ikut siapa? Kalau imamnya sudah memenuhi kualifikasi, bagus, baik, benar, perhatian, maka ikuti imamnya.
Jangan imam ruku, antum sujud. Kalau memang imam bikin program, ini perbaikan jalan karena yang dibutuhkan, dukung dulu itu. Jangan keluar turun banyak teriak-teriak, tidak. Kan ada caranya. Salah baca, betulkan. Salah baca, subhanallah. Tapi berikan keterangan yang jelas. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Subhanallah. Ini enggak tahu apa maksudnya, yang mana yang salah. Maka dia nengok, yang benar apa? Kalau mau ngasih tahu, mau meluruskan, sampaikan yang jelas. Barangkali yang ini baca ayat yang A, ini yang B, kan ada dua di situ. Ada yang langsung wa innahu lal haqqu min rabbik, ada yang wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kadang imamnya sudah lewat A, ini masih B. Sampaikan dengan cara yang benar. Jelas? Maju dikit. Maju lagi, terus. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Satu lagi maju. Cepat. Nah, ini yang cepat. Tidak, nggak usah lari-lari. Lari. Saya tahu antum masbuk. Tinggal 1 rakaat lagi. Tapi nggak harus lari ya. Ini sudah penuh. Kemana masuknya? Ini sudah penuh. Penuh. Kemana masuknya? Ah, lihat nih. Apa yang dilakukan? Terus? Gak apa-apa. Tepuk. Imam gak usah nengok. Coba. Terus? Mundur. Sana gimana? Ikut mundur semua. Ayo mundur semua. Mundur semua. Mundur. Bubar. Pas ini. Ini ngambung ke sini. Sana nyambung terus ke sini rapat. Ini sab baru. Ini. Kalau ada warga yang datang baru, jangan biarkan sendirian. Kenali. Catat identitasnya. Dari mana dia? Makanya sholatnya jamaah. Datang, kumpul, kenali siapa yang datang, saling bersinergi. Ada warga datang baru, kenali, satukan, persaudarakan. Mundur. Ini ilmunya langka sekali. Tapi juga jangan datang, baru datang, sudah bertingkah kerjai orang. Maju. Ini datang. Ya mas, bu. Tepuk sini. Mundur. Ya maju ke sini. Ini pernah kejadian di Tajikistan. Akhirnya bubar semua jamaahnya. Karena ribut di belakang. Yang ini berkelahi, yang ini nanya, sedang sholat. Jangan berkelahi. Ya? Batal semua. Dah, duduk dulu. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khair. Saya belum selesai gambarannya. Ini baru satu gambaran kecil. Sholatnya kan belum dimulai. Ini baru nyusun sab. Belum takbir. Saya agak cepat. Ini satu aja dulu ya. Dari 5 itu satu. Dari 5 ini kenapa 5 waktu, kenapa sini? Satu. Teruskan. Lihat sini. Takbir ini. Saya agak cepat ya. Angkat tangan. Gini. Ada yang di sini. Ada yang di sini nggak ada masalah. Dua-duanya ada dalilnya. Tapi kenapa mengangkatnya seperti ini? Allahu Akbar. Gini. Kenapa? Ini maksudnya, ketika Anda mengangkat, buang urusan dunia ke belakang. Tawakal, serahkan diri kita kepada Allah. Jadi sholatnya kalau ingin khusyuk dalam sholat, dunia jangan dibawa. Kalau mau khusyuk dari sejak takbir, buang semua urusan dunia ke belakang. Ini persoalannya, kenapa khusyuk kurang didapatkan dalam sholat? Karena saat takbir itu dunia masih dibawa. Allahu Akbar. Kan harusnya Allah yang akbar, yang maha agung. Nah ini masih dibawa. Allahu Akbar, motor hu akbar, Instagram hu akbar, status hu akbar, masuk semua. Sehingga mudah bagi setan memberikan was-was dan mengganggu pikirannya. Perhatikan di Abu Daud. Kata Nabi, saat Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, setan mulai berkata,
Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Anda kalau masih baris begini, mau sholat, itu bisa fokus. Tapi setelah Anda mulai bertakbir Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat bisa ingat. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Ada yang demikian? Maka ini bagian pertama, rumus tawakal kepada Allah, fokus dengan baik, sambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, cepat. Kalau sudah takbir, letakkan tangan di mana? Letakkan tangan di mana? Ini fungsi nggak mic-nya? Ada fungsinya. Coba lihat sini, saya ajarkan sedikit ya. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini, fokus. Lihat ya. Bisa di sini. Ini dari hadis Muslim. Baik ya. Bisa juga di sini, Ibnu Majah. Maknanya tadi sudah. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka kuatkan di hatinya, hanya Allah yang agung, yang lain buang. Supaya mendorong hatinya untuk khusyuk. Kemudian perhatikan. Tawadhu'a yadahul yumna 'alal yusra. Au kafahul yumna 'alal yusra. Maka dia meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Lihat baik-baik. Ini telapak yang kanan di punggung yang kiri. Cara pertama begini. Ini. Telapak ketemu punggung. Letakkan di sodrun. Ini. Sodrun itu ruang kosong antara dada bagian atas dengan perut. Kalau ini batmun, kalau ini naharun, kalau ini sodrun. Di sini. Kenapa di sini? Karena di bawah sodrun itu, sodrun ada kolbun. Di dalam kolbun ada nafsun, nafs. Di situ ada takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa. Nah inilah inti hidup kita. Karena tak mampu mengendalikan kolbu, maka nafsunya yang bergerak. Karena itu, dalam sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kolbu dengan baik. Ini dalam hadis, Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Tuh. Teruskan lagi. Mencuri aja sabar tuh. Teruskan lagi. Maka dia gunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk. Karena ketidakmampuan kita menjaga hati. 2 ini. Telapak tangan di punggung yang kiri begini. Jadi yang pertama begini, kedua begini. Pas. Ini ya. Jadi kalau nggak enak begini, bisa begini. Jadi bertakbir, Allahu Akbar. Tapi cepat ya. Nggak dipas-paskan dulu. Allah. Ketiga begini, lebih sedikit, Sa'id. Tapi tidak di sini. Ya, oh subuh nih ya. Tidak di sini. Bahkan ini nggak disukai. Nabi tidak menyukai orang yang takbirnya salatnya begini. Kata Nabi seperti orang sombong. Ya, sombong dalam dunia kan kalau lagi ngawasin bangunan begini kan, proyek. Di sini. Lihat sini baik-baik. Setelah tangannya ke sini yang dibaca doa apa? Iftitah kan? Saya akan berhenti di sini. Anda baca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ini yang jarang ilmunya. Saya tutup sampai di sini. Allahu Akbar. Tangan di sini. Kenapa kanan menutup yang kiri? Dan kenapa diletakkan di sini? Kapan itu muncul? Karena awal sholat itu tangannya begini. Bukan begini. Awalnya begini. Ini irsal namanya. Ada kejadian apa sampai tangan begini? Itu kejadiannya nanti diturunkannya Quran surah ke-11 ayat 114. Ada seseorang sahabat Nabi yang berlumur dengan dosa, melakukan kesalahan, dia pengen taubat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hukum aku. Saya nggak mau dihukum di akhirat.
Saya ingin selesai di dunia. Maka waktu sholat mau tiba seperti sekarang. Kata Nabi, nanti kita sholat dulu. Begitu sholat turunlah ayat. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu selesai sholat, dia datang lagi, ya Rasulullah, hukum aku. Kata Nabi, sudah turun pemaafan dari Allah, tak ada lagi yang harus dihukum. Maka dari peristiwa itu, muncullah kemudian sedekap yang kanan menutup yang kiri. Kenapa kiri didahulukan? Ini kiri gambaran dari keburukan. Aliran yang kurang bagus, aliran yang kiri. Pemikiran kurang bagus, pemikiran yang kiri. Gambaran-gambaran kiri, sehingga kiri digunakan pada yang kurang ideal. Cuci tangan, cuci kotoran kiri kan? Ya kan? Kalau Anda pernah berbuat salah karena tak mampu menahan hati, tak mampu mengendalikannya, maka kalau ingin tobat, cepat tutupi dengan yang kanan yang baik. Anda pernah berbuat salah, jangan putus asa, tutupi dengan kebaikan. Ini yang dimaksud ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda pernah berbuat salah, nggak ada manusia sempurna. Suami pernah salah, istri pernah salah, nggak ada yang sempurna. Yang nggak pernah salah itu malaikat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Yang nggak kenal salah, itu malaikat. Yang nggak kenal barah, yang nggak kenal benar, itu setan. Nah, Bu, suami Anda bukan malaikat, bukan setan. Jadi dia pasti salah dan dia kenal kebenaran. Ibu juga begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau suami pernah salah pada istri, cepat cari yang baik-baik, yang menyenangkan, sehingga yang salahnya ditutupi. Kalau ada orang berbuat salah, pemimpin salah, jangan dieksplorasi kesalahannya. Datang dengan cara yang baik, tunjukkan kebenaran, sehingga yang salah bisa ditutupi. Jelas sampai sini? Disitulah kita mengatakan, saya akhiri, Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal masyriqi Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal. Perhatikan, kalau salatnya benar, Anda bisa nangis saat baca doa ini. Ya Allah, khataya banyak salah, ya kecil ngaku banyak salah. Saya mengakui dalam salat ini, saya banyak salah. Dan mungkin kau wafatkan aku dalam salat ini. Maka mohon ya Allah, hapuskan salahku, gugurkan dosaku. Jauhkan aku dari kesalahanku di akhirat nanti seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalaupun pekat, bersihkan seperti noda dibersihkan dari pakaian. Kalau perlu gunakan air yang dingin. Hamba taubat ya Allah. Hamba taubat. Dan bila pun hamba wafat dalam salat ini, jadikan taubat hamba menggugurkan dosa dan jadikan wafat hamba husnul khatimah. Itu maksudnya. Jadi orang kalau salatnya benar dari sini saja, hilanglah fahsya dan mungkarnya. Itulah yang dimaksud dengan faraja bi sadri tazkiyatun nafs. Saya cukupkan sampai di sini sebelum kita berdoa untuk memenuhi dan mengakhiri pertemuan kita. Maaf, sejauh ini kita sholat, sudahkah sholat merubah kita menjadi orang baik? Sejauh ini Isra Mi'raj, sudahkah punya harapan? Punya rencana? Punya cita-cita? Pulangnya bagaimana? Surganya di mana? Dunianya bagaimana? Maka pulang dari sini, tatap keluarga, persiapkan amalan yang baik, bersihkan hati, dan kompak setidaknya untuk membangun goa yang berkemajuan ke depan. Siap insya Allah? Takbir. Saya akan duduk, kita akhiri dengan berdoa sekaligus berdoa untuk Kabupaten Goa dan kita semua ke depan, dan Indonesia pada umumnya. Semoga Allah berkahi kita semua dalam pertemuan kali ini insya Allah. Like and subscribe.